Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita bertambah kesolehan, rajin mengaji di rumah, rajin baca Iqra yang masih Iqra, harus punya targetan ya di Ramadan ini. Kalau yang Al-Quran targetkan saya harus membaca Al-Quran di Ramadan ini 20 juz umpama, atau saya harus membaca Al-Quran di Ramadan ini 30 juznya satu Al-Quran. Nah itu lebih bagus. Kemudian yang Iqra juga harus punya targetan supaya kita menambah kesolehan atau kesolehaannya ya. Nah yang Iqra 3, saya Ramadan ini harus sudah ke Al-Quran. Nah, yang masih Iqra 1, saya Ramadan ini pengen sampai ke Iqra 5. Nah jadi punya targetan ya di Ramadan ini. Supaya apa? Supaya kita bertambah kesolehaannya ya. Jadi bertambah kesolehan, kebaikannya bertambah. Nah, nanti dinilai oleh Allah bahwa kita adalah berhak mendapatkan surganya Allah. Anak-anakku sekalian, melanjutkan yang kemarin, Bapak sekarang akan menjelaskan tentang sholat sunnah taubat. Ya, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat itu dilakukan atau dilaksanakan setelah melakukan dosa atau merasa berbuat dosa. Nah gitu ya. Kemudian dengan dosa itu menyesali diri kita, menyesali yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulang kembali. Nah itu adalah salat sunnah taubat. Seumpama kalau kalian berbuat dosa kepada orang tua, menyakiti orang tua sampai nangis orang tua, kemudian berbuat dosa pada Allah, tidak melakukan sholat 5 waktu selama ini, kemudian berbuat dosa yang lain-lain, maksiat dan segala macam. Kemudian kalian baru melakukan sholat taubat. Atau merasa, ya Allah saya terpunya dosa pada orang tua saya, tapi minta maaf dulu sama orang tua kalian. Ya Allah saya punya dosa padamu ya Rabb, sampai melalaikan. Nah maka sholat taubatlah. Gimana caranya sholat taubat? Nih, cara melakukannya sholat taubat itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, sampai 6 saja ya. Jadi jumlahnya 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat pun boleh gitu ya. Nah, melaksanakan seperti biasa aja. Niat saya sholat taubat, nah 2 rakaat sunatan lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Arab, usolli sunatan taubat lillahi ta'ala ya, seperti itu boleh. Kemudian setelah sholat taubat baru berdoa kepada Allah. Apa doanya? Nah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin zalim la yamliku li nafsihi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Itu. Jadi selesai salam baru berdoa itu. Astagfirullahaladzim Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdiz zalimi la yamliku li nafsi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Nah gitu ya. Itu setelah selesai sholat taubat. Kemudian perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 sambil mengingatkan dosa yang telah dilakukan.
astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus istighfar kepada Allah. Nah, itu adalah sholat sunnah taubat. Kemudian ada lagi sholat sunnah awabin. Nah, sholat sunnah awabin ini adalah sholat sunnah ba'da maghrib. Nah, kan ada sholat sunnah rawatib. Nah, kemudian sholat sunnah awabin. Ini disunahkan pula sholat sunnah awabin ini 2 rakaat. Nah, sampai 6 rakaat. Jadi 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh. Nggak boleh ganjil ya. Nah, ganjil mah nanti witir. Nah, kemudian niatnya ya seperti yang tadi, atau niatnya mau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia terserah. Kalau pakai Indonesia, niat saya sholat awabin, niat saya sholat awabin. Kalau 2 rakaat sunatan lillahi ta'ala. Atau pakai ini Arab, usolli sunnatan awabin lillahi ta'ala. Boleh seperti itu ya. Kemudian setelah niat ini baru membaca Al-Fatihah. Nah, Allahu Akbar kabiro dan sebagainya, kemudian baca Al-Fatihah. Itu untuk rakaat pertama. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu mudah ya. Baca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlasnya 6 kali. Jadi qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi qul huwallahu ahad sampai 6 kali. Kemudian baca surat Al-Falaq lagi. Nah, surat Al-Falaqnya hanya sekali saja. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nas. Surat An-Nasnya sekali saja. Nah, demikian rakaat yang keduanya pun seperti itu. Ya. Nah, nanti sehabis salam, kalau udah 2 rakaat, maka kalau mau ditambah lagi sholat yang dilanjutkan, saya mau sholatnya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, selesai salam lanjutkan lagi ke 2 rakaat berikutnya. Nah, ya. Nah, kalau yang keduanya itu surat-surat pendeknya terserah. Mau Al-Ikhlas, mau apa saja pun yang kalian hafal ya. Kemudian mau tambah lagi sholatnya jadi 6. Nah, kemudian selesai salam lagi, naik lagi ke atas ya, berdiri lagi. Ini dilaksanakan 2 rakaat dengan bacaan pada rakaat pertama sesudah surah Al-Fatihah bacalah surah Al-Kafirun. Nah, kalau ini yang ketiga, yang rakaat tadi kan 2 rakaat, kemudian yang 2 rakaat yang terakhirnya rakaat pertamanya yaitu baca Al-Fatihah dan dilanjutkan surah Al-Kafirun. Ini pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Jadi dibalik ya. Nanti rakaat keduanya baca surah Al-Ikhlas. Jadi Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas. Itu untuk yang terakhirnya ya. Itu adalah sholat awabin. Nah ya. Kemudian anak-anakku sekalian, jadi hafal ya tentang sholat. Tadi adalah sholat awabin dan sholat taubah ya. Sholat taubah ini yang perlu kita pahami ya. Jadi ya namanya manusia lah, banyak bersalah ya. Jadi harus sering-sering sholat taubah. Itu aja yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.